Instrumen yang paling berbahaya buat wanita. Apa tuh, gitu. Pak? Bukan sakit hati, bukan percintaan, tapi sale, pisang sale gitu ya. Kebanyakan sale di mana-mana gitu ya. Kalau kita tadi investasiin 33 jutanya nih Pak, katakanlah pakai produk RDPT. 23 tahun kemudian uangnya itu jadi 31,6 miliar. Betul. Dijual aja deh bajunya ke Pre-Love, tas Gucci-nya tolong ke Pre-Love gitu loh. Tas Louis Vuitton-nya tolong di Pre-Love, tolong dijual aja. Halo, selamat datang di Klinik Keuangan dari Mira Asset. Halo sahabat Mira Asset, kembali lagi di Klinik Keuangan dari Mira Asset bersama saya Asri Natalia. Di Klinik kita bakal terus bedah berbagai macam penyakit keuangan yang mungkin kita nggak sadar ya, tapi bikin keuangan kita berantakan. Dan seperti biasanya saya nggak sendiri, saya akan ditemani dokter keuangan kita ya. Ada Pak Arif Maulana. Halo, apa kabar? Pak Arif ini CFP ya Pak ya? Iya, saya CFP. CFP itu apa Pak? Mungkin ada yang Certified nggak tahu. Financial Planner gitu. Saya juga CFP juga nih gitu. Jadi Pak Arif kalau di Mira Asset sendiri Head of Wealth Management ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Tugasnya mencari permasalahan dan memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan. Berarti udah sering nanganin berbagai macam penyakit ya Pak ya? Betul, penyakit keuangan ya, bukan penyakit beneran. Pak Arif, kalau kita menyinggung Pak di episode sebelumnya, kan banyak kita ngomongin soal properti ya Pak ya? Betul. Ada yang mau goalsnya punya properti karena udah bosan ngekos. Ada juga Pak yang kemarin kebanyakan properti tapi bingung Pak cara maksimalinnya. Betul. Nah, kadang kan orang mikir gini, kalau gue punya properti, gue tuh aman gitu. Betul. Padahal nggak juga ya Pak ya, Betul. kalau kita belajar kasus kemarin, Betul. kalau mismanagement, Iya. efeknya karena properti kemana-mana ya, ya, Pak? Ini ingat, properti kan sebuah aset classes. Nah, tapi kalau dibilang aset, maka aset itu sebenarnya yang bisa memberikan efek produktif. Ingat, aset temennya liabilities. Maka kalau aset tidak produktif akan terjadi liability. Oke, kalau jadi liabilitas itu ya Pak ya, yang jadi beban kita ya Pak ya? Beban. Sekali lagi, hukum fisika dokter dari Klinik adalah kalau banyak gaya, pasti akan banyak tekanan. Kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Oke Pak Arif, kita penasaran Pak, hari ini kita ketemu kasus apa Pak? Langsung Siap. aja ya Pak ya. Oke. Kita angkat telepon dari pasien kita berikutnya. Halo, Klinik di sini, Klinik Keuangan dari Mira Asset. Halo. Halo Pak, dengan Bapak siapa dan apa nih keluhannya Pak? Oke, makasih Mbak dan Bapak. Terima kasih. Kenalkan saya Kevin. Saya Halo Pak Kevin. sudah Halo, 33 Pak Kevin. tahun. Ya. Iya, halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya, saya 33 tahun dan single ya. Untuk income kira-kira sebulan sampai dengan 55 juta gitu. Tapi kalau untuk pengeluaran bulanan saya, kira-kira untuk pengeluaran hidup itu sampai dengan 5 juta. Terus juga ada lifestyle juga ya, 3 juta, untuk bantu keluarga 2 juta, sama investasi rutin itu 10 juta, dan lain-lain 2 juta. Untuk utang sendiri, untungnya tidak ada. Terus juga sudah ada aset saham, obligasi, FR, dan tabungan 100 juta. Untuk saham sendiri saya lebih prefer untuk saham-saham blue chip ya, jadi tidak trading, misalnya seperti BBCA, BRI, dan di Mandiri. Jadi saya mau nanya, ini tujuannya kira-kira kalau saya ingin mencapai financial freedom dan pensiun dini dengan target passive income sekitar 25 juta per bulan, itu kira-kira di usia berapa saya bisa mencapai itu ya, Pak Arif? Oke. Oke, Pak Kevin. Gila. Menarik nih Pak. Umur 33, Gerakan fire nih Pak. 33 tahun udah mikirnya adalah financial freedom dan pensiun dini. Ini luar biasa sih emangnya anak-anak Luar biasa ya Pak ya. Oke. Banyak nggak Pak fenomena ini kan? Fenomena bagus, tapi basically memang itu sebenarnya motivasi yang bagus buat anak-anak muda kita ya. Karena basically again, kalau memang mau dapat
pensiun dini lebih cepat, terus mau financial freedom, maka ingat harus ada yang dikorbankan juga di awal masa mudanya. Ingat ini masa-masa produktif loh, Masa produktif, 33 tahun ya. 33 tahun Godaannya banyak banget. Apalagi tadi income-nya di atas standar yang kita bilang ya Pak ya. Jadi kalau misalnya secara income umur 33 tahun dengan 55 juta ini udah di atas rata-rata dan bagus sekali gitu ya untuk umur 33 sudah punya income di 55 juta. Tapi saya nggak tahu ya tadi kita income ini apakah income yang pasti, pendapatannya pasti atau memang fluktuasi ya Pak ya, Pak tetapnya. Kevin, langsung gitu ya. aja Pak kita tanya. Pak Kevin ini Iya, penghasilannya ini tetap kah? sebenarnya ada side hustle juga, jadi memang beberapa pekerjaan ya, jadi kira-kira sampai 50 juta, tapi tidak rutin tiap bulan segitu jumlahnya. Oke, tapi mungkin secara average-nya itu setiap bulan udah 55 juta lah istilahnya kan. Nah itu berarti kan saya berasumsinya sudah ada dual income ya minimum gitu ya, tidak single income betul ya Pak Kevin ya? Ya, triple income. Wih, luar biasa. Ini luar biasa ideal Pak. Betul. Tapi again Pak, secara cash flow-nya sih semuanya sehat ya, sangat sehat menurut saya. Nggak ada utang ya Pak ya? Karena basically utangnya nggak ada dengan income-nya. Tadi saya bilang di Nggak Indonesia mau tuh nambah utang juga kayaknya Pak. ya makanya nanti mungkin definisi utangnya utang ke arah yang lebih produktif. Saya rasa utang itu justru semakin muda umurnya, itu momen kita untuk bisa mempertimbangkan untuk ngambil utang. Karena udah di atas 40 itu kemungkinan besar justru ngurangin beban gitu. Nah di umur 33 dengan side hustle bisa sampai 3 ya, artinya pendapatan di luar pendapatannya dia triple income ini bagus juga dan memang fungsi leverage bisa dipakai juga utang itu. Utang itu nggak semuanya selalu bikin kita pusing karena artinya utang itu kadang-kadang bisa dipakai untuk bisa mempercepat tujuan kita nyampe ke tujuan itu lebih cepat. Dan sekarang nih kan dengan Pak Kevin masih single nih harusnya ya justru dimanfaatkan juga dari sisi nanti utangnya gitu, karena memang nggak punya utang itu bukan berarti bagus, tapi kalau tujuannya mau cepat financial freedom, pensiun dini, pakai nih gitu. Tapi nanti ujungnya pakai harusnya jangan yang konsumtif tuh, nanti akhirnya kan produktif tuh kita ngomongnya itu. Gitu. Ini gerakan FIRE ya Pak ya, Financial Independence Retire Early gitu ya Pak. Termasuk nggak Pak? Yes, kalau saya lihat momennya ada, karena secara tahun umur itu 33 dan income 55 juta, itu di atas rata-rata gitu ya. Nah, tapi kan saya selalu bilang nih, kalau di Indonesia itu mudahnya karyawan, kalau misalnya memang karyawan aja, itu umur dengan gaji gitu. Jadi artinya kalau umurnya 33, minimum gajinya harus di 33. Gitu. Dan sekarang Pak Kevin udah 55, itu udah surplus sendiri tuh sebenarnya Asri. Gitu. Karena tadi poin plusnya ada side hustle tadi Pak. Side hustle, betul. Nah, cuman tadi ini nih, Pak, again nih, ya kan, jadi kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Ya. Seperti biasa ya, kita ngomong selalu ada yang masuk, ada yang keluar. Yang keluarnya lumayan gede nih kalau kita lihat gitu ya. Makannya ya kan? 5 juta, lifestyle 3 juta, bantu keluarga 2 juta. Lain-lain 2 juta, ya nggak nyampe 20 juta Pak. Nah, ya gitu. jadi sama again, investasi rutunya 10 juta. Betul, tapi kayaknya agak too good to be true juga, karena tuh biasanya kalau misalnya yang namanya single, unlikely juga yang namanya lifestyle itu konstan gitu ya. Banyak godaan tadi ya Pak? Gitu ya, tapi kalau memang konstan gitu ya, lifestyle hanya di 37 nge-flat aja gitu ya, bagus juga kalau memang ideal seperti itu ya, akhirnya jadi fixed cost gitu ya, bukan jadi variabel, minimum itu udah terjadi. Nah, cuman tadi saya agak komen juga nih, kalau misalnya dia punya saham-saham tuh ada baiknya juga saham-sahamnya itu diversifikasi, jangan seperti itu Pak. Jadi artinya kalau sudah punya financial, coba didiversifikasi dengan sektor yang lain gitu ya. Karena kalau semuanya di financial kayak punya BCA, Mandiri segala macam, saya rasa di banking sektor ya Pak ya. Saya rasa itu ada menimbulkan resiko tersendiri. Walaupun kalau ngomongin tadi secara liquidity untuk saham-saham yang blue chip betul. Ya memang saham-saham perbankan adalah saham-saham yang memang istilahnya resilient gitu ya, artinya kalau dipegang sampai jangka panjang pun itu pasti harusnya value-nya terus akan naik. Tapi again kalau bisa diversifikasi juga ngelihat dari sisi aset yang lain tuh Astri. Nah tadi juga sempat di-sharing dia pengen financial freedom. Umur berapa tuh belum tahu ya? Pertanyaannya itu Pak, oh, gitu. Kalau bisa financial freedom umur berapa? Nah targetnya ini Pak, passive income-nya 25 juta per bulan. Ini dia nih, mantap nih, juga Pak. Ya. Income 55, passive income 25. Iya, 50% daripada income dia pengen dapat passive income. Berarti harus siap-siap minimal investasinya harus gede. Ya, sekarang kita hitung-hitungan aja paling gampang deh. Jadi kalau 25 juta sebulan, berarti setahun berapa tuh? 25 kali 12 itu sekitar berapa? 300 ya?
300 kalau nggak salah ya, 300 juta. 300 juta. Nah, 300 juta dia berarti harus ada investasi yang bisa ngasilin 300 juta setahun. Gitu. Nah, kita hitung-hitungan aja. Kalau sekarang investasi yang mungkin ideal, itu rata-rata mungkin nggak ada lah ya. Kalau 4% nggak akan mungkin. Ya kan? Idealnya harus di atas 4%. Rata-rata in average investasi yang memungkinkan saat ini adalah idealnya 8%. Instrumen apa Pak yang bisa kasih 8% tapi nggak mau pusing? Nah, tadi kan dia pengennya dapat passive income. Artinya dia setiap bulan harus pasti segitu kan. Nah, instrumen yang bisa memberikan instrumen pendapatan secara pasti tiap bulan, maka instrumen yang disebut dengan fixed income. Udah benar nih, kayaknya sebenarnya dia punya obligasi FR. Iya kan? Benar, nah, Pak. tapi obligasi FR sayangnya ya di negara kita itu nggak akan bisa dapat 8%. Gitu. Jadi artinya secara yield curve itu SBN itu rata-rata paling gede 7%. 7%. Ya kan, dan di SBN itu kalau untuk yang FR itu kecenderungan unlikely-nya sama kayak saham, volatility-nya juga. Maka sebenarnya kalau bisa saya sarankan justru larinya justru ke obligasi korporasi asli. Ya, obligasi korporasi itu relatif hanya 3 tahun dengan kupon atau yield-nya lebih besar daripada 7%. Sehingga kalau kita asumsinya tadi 300 juta, rate 8%, maka dia harus punya obligasi korporasi itu. Nah, kalau dengan 300 juta per tahun, dengan 8%, kita udah tahu nih, kita pengennya 300 juta per tahun dengan rate 8%. Maka nominalnya berapa sih idealnya? Gitu ya. Nominal idealnya mungkin kalau kita lihat langsung saja dibagi, itu sebenarnya 3,75 M tuh sebenarnya dia harus punya. Nah, 3,75 M itu sebenarnya kalau memang dilihat sekarang adalah bisa memberikan return 25 juta per bulan dengan syarat returnnya adalah 8%. Tapi pertanyaannya adalah punya nggak 375 M nih? 3,75 M. Dia nggak punya kan? Maka sekarang pertanyaannya adalah gimana dapetin 3,75 M? Itu paling penting. Nah, kalau kita lihat sekarang, sebenarnya kita bisa punya theoretical-nya itu menggunakan rumus sama dengan 4%, Pak. Bukan. Rumusnya adalah future value. Dan mempresentkan kalau misalnya sekarang kita future yang pengen 3,75 M, berapa sih sebenarnya nominal yang harus kita investasikan sekarang gitu. Nah, saya nggak tahu umurnya exactly berapa. Tapi kalau dilihat secara 33, umur produktif kita kan sebenarnya pensiun asumsinya kan di 56 tahun ya. Benar ya? Nah, 56 dikurangin dengan 33. Berarti sisa berapa tuh kalau nggak salah? 20-an, 23 tahun. Ya. Nah, 23 tahun ini berarti minimum kita harus tahu dulu. Kalau kita investasi berapa, di tahun kita pensiun, kita dapatnya berapa. Nah, itu kita bisa pakai namanya rumus future value. Nah, future value kita asumsikan saja. Kalau tadi cost atau expense-nya si Bapak ini adalah kisaran 12 juta ya, Pak? 20-an kalau nggak salah tadi saya hitung ya. Mungkin dia cost-nya itu untuk expense itu sekitar 10 juta itu include investasi rutin, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kita pokoknya intinya kita tambahin aja dulu biar gampang. Nah, kalau 55 asumsinya, kita asumsinya adalah dia selalu konstan 55. Asumsi dulu. 55 dikurang 22, maka sisinya kan 33 juta. Nah, 33 juta kita asumsikan selisihnya selalu sama aja dulu seperti itu sampai dengan 23 tahun ke depan. Nah, kalau pakai future value, sebenarnya dengan nilai 33 juta secara konstan, dia invest tiap bulan terus sampai dengan 23 tahun, which is harusnya 276 bulan ke depan, gitu ya. Itu berapa sih nilainya? Gitu ya, kita lihat. Dengan rate-nya tadi kita ngeliat 8%. Kalau kita tadi investasiin 33 jutanya nih, Pak, katakanlah pakai produk RDPT, 23 tahun kemudian uangnya itu jadi 31,6 miliar. Betul, ya kan? Jadi again, bahwa konsep menabungnya itu harus berubah menjadi konsep investasi. Karena dengan kita berinvestasi, itu punya dengan bunga majemuk tadi, bayangin. Jadi nilai 33 juta sekarang, 23 tahun lagi, kalau kita konsisten terus tiap bulan, itu akan menjadi 31 miliar. Ya. Maka again, kalau 23 tahun dengan 33 juta, kita butuh 23 tahun untuk bisa dapat 31 miliar. Nah, di umur 56. Nah, sekarang 56 kan 31. Nah, kalau dia cuma butuh tadi berapa? 3,75 miliar. Berarti kan sebenarnya tinggal dibagi aja tuh. 375 dibagi dengan 31 tahun. Itu sekitar mungkin 15 tahunan. Jadi sebenarnya kalau umurnya Bapak 33, sekarang
tinggal ditambah 15. Jadi kemungkinan besar kalau dengan posisi sekarang dirubah tadi investasinya 33 tambah 15 berarti umur 45 Bapak bisa financial freedom. Dengan 25 juta per bulan pasti akan ada di rekeningnya Bapak. Dengan syarat ya Pak, dengan syarat tadi saya kondisi-kondisinya tadi tuh flat terus. Gitu. Ini too good to be itu lah biasanya nge-flat. Gitu. Tapi saya asumsikan bahwa si Bapak punya income 3 sehingga pasti konsisten tuh 55 juta setiap bulan tuh. Ya, dengan expense tadi, Asri, terus constant juga, nggak bisa naik gitu kok. Jadi terus kecenderungan nge-flat. Nah itu 15 plus 33 umurnya si Bapak. Jadi 45 tahun dia bisa financial freedom dengan passive income 25 juta per bulan. Gitu. 45 tahun Umur ya, Pak, 45 tahun. Nah, itu dengan syarat rate-nya 8% Asri. Jadi kalau rate-nya bisa dia dapat yang lebih besar, tadi dia ada saham, ada apa segala macam, asumsinya di atas 8%, maka dia bisa lebih cepat lagi dari ya, Pak? 15 tahun. Gitu. Nah, jadi mungkin antara range antara 10 sampai 15 tahun kalau dia bisa punya aset yang lebih risky dibandingkan dengan 8%. Tadi saya asumsi 8% kalau misalnya standar dia punya instrumen obligasi gitu. Nah, tapi instrumen yang memang bisa memberikan seperti Bapak financial freedom untuk bisa tiap bulan dapat income tambahan hanya instrumen fixed income. Nah, dicoba ditelah lagi tuh. Di Mirae Asset kita juga punya banyak instrumen fixed income, Asri. Nah, tadi kalau pilihan FR, maka FR itu sebenarnya hanya bisa memberikan maksimum 7%. Unlikely lah, sekarang sih 6,9, 6,8%. Itu belum dengan pajak yang mungkin 10%. Maka again, mungkin pilihannya kalau dia pegang obligasi, harus ke obligasi koperasi yang bisa memberikan return 9 sampai 10%. Gitu, Asri. Kalau lebih baik lagi, maka sebenarnya adalah saham yang memang punya kapasitas bisa ngelihat growth stock gitu ngomongnya. Kalau di blue chip yang tadi dia pegang, BRI, Mandiri ya, itu sebenarnya kategori dividend yield. Jadi unlikely dia bisa bertumbuh lebih besar, tapi positifnya dia akan bisa mendapatkan dividen income tambahan lagi setiap tahunnya. Makanya again, strateginya harus di-combine nih kayaknya. Untuk financial freedom harus punya yang fix dulu. Dihitung tadi ya, dia punya harus minimum nominalnya sekian. Nah, nanti untuk enhancement-nya, untuk leveraging-nya, dia harus bisa ngelihat dari saham-saham yang lebih kategorinya adalah growth stock. Again, diversifikasi saham harus dilakukan dari sektornya juga, Pak. Gitu ya. Jadi harus dilihat, kalau punya bank, ya mungkin 3, tapi kita harus punya saham yang di sektor lain gitu ya. Supaya memastikan bahwa kalau terjadi penurunan, kita punya sektor lainnya yang diharapkan bisa justru naik gitu. Pak Kevin, 45 tahun Pak usianya. Umur 45 tahun, konsisten dan disiplin kuncinya tapi again ya. Itu ya Pak Kevin resepnya mulai coba untuk diversifikasi ya. Iya, jadi Kevin, semangat Pak untuk yang fire tadi gitu. Kuncinya di situ. Kalau di 33 pengen lifestyle, korbankan waktunya dulu, menunda dulu kepentingan sekarang, investasikan dulu, dari hasil investasinya baru untuk lifestyle-nya. Gitu. Baik. Terima kasih. Pak Kevin, terima kasih. Ya, sama-sama. Sharingnya Pak Kevin, terima kasih. Oke Pak, kita ke case selanjutnya nih Siap. Pak. Oke, kita lanjut. Kira-kira kasus apa lagi nih? Halo, dengan M Clinic di sini. Halo, selamat sore Mbak Asri dan Fahri. Selamat Halo, sore. selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan saya Erika. Ini Erika yang lagi viral bukan Bu? Beda. Ibu Erika. Saya 29 tahun. Ya Bu. Saya seorang karyawan yang tinggal di ibu kota. Penghasilan saya per bulan 10 juta rupiah. Kemudian pengeluaran bulanan ada 3 juta. Transport 1 juta. Cicilan motor 800.000. Cicilan kartu kredit 2,5 juta. Kemudian ada pay letter dan pinjol 2 juta. Ada pengeluaran lain-lain sebanyak 1 juta rupiah. Jadi saya ada 3 pinjaman aktif dari kartu kredit, pinjol, dan pay letter. Itu total utang aktifnya ada 60 juta rupiah. Dengan aset gaji bulan ini dan juga emas 3 gram. Nah, saya itu pengen keluar dari lingkaran utang ini, tapi saya juga belum punya dana darurat. Jadi saya bingung harus mulai dari mana ya, Pak. Oke, Ibu Erika. Terima kasih ya, Bu. Ini kayaknya Bu Erika suka pisang sale, kata Pak Arif. Makanya nih, Iya, ya Pak. kan instrumen yang paling berbahaya buat wanita. Apa tuh, gitu. Pak? Bukan sakit hati, bukan percintaan, tapi sale, pisang sale, gitu ya. Kebanyakan sale di mana-mana gitu ya.
Waduh, ini tadi nggak dikasih Lumayan tahu ya, juga Pak, ya. Ini single atau nggak single tadi ya? Harusnya sih Ibu masih single Erika ya kita masih single, asumsinya. Ibu? Hah? Iya betul masih single. Masih single. Masih Pak. single, alhamdulillah. Kalau berkeluarga bisa pakai nama keluarganya buat pinjol lagi, Pak. Makanya itu dia permasalahannya. Aduh, Ibu. Ya, jadi gini, ini adalah masalah paling klasik di generasi muda kita di Indonesia, Astri. Klasik banget ya, Pak? Sangat klasik gitu. Karena dengan dipermudah dengan segala hal, akhirnya kita terjebak di lingkaran ini gitu. Kalau zaman saya dulu ada film Warkop namanya Maju Kena, Mundur Kena. Ini maju kena, mundur kena. Ya, karena basicnya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, pertama yang harus dilakukan, gak usah pikirin dulu dana-dana darurat. Karena kalau kita hitung-hitung nih income-nya cuma 10 juta, ini realitanya harus pahit, Ibu harus take ya, itu istilahnya. Income 10 juta, tapi pengeluaran udah lebih dari 10 juta nih. Kalau saya hitung-hitung, Astri. Jadi sebenarnya ini minus ini sebenarnya nih kan. Nah, minus ini belum lagi dari sisi Kalau hal-hal buat pengeluaran yang ini ya, Pak, primer itu 4 juta, tapi Oke. sisa lain-lainnya buat cicilan motor, semua yang berbau cicilan, Pak. Gitu. Bahkan pay later sama pinjolnya itu dan cicilan kartu kredit itu lebih besar dari uang makannya, Pak, sama ini kos dia nih, gitu. minus berarti. Nah, pertanyaannya juga, Pak, ini kalau Ibu Erika boleh sharing, Bu, ini cicilan kartu kreditnya, pay later, dan pinjol, ini memang dibelikan aset atau justru gali lubang tutup lubang ya, Pak? Saya rasa justru konsumtif, karena tuh biasa saya juga nggak tahu nih, kalau cicilan ini mungkin hanya bayar bunga nih kalau sampai 3 ya Asri ya. Oke. Gitu, karena kalau satu aja saya masih bisa berasumsi dia bisa cicilan bunga dan juga pokok. Tapi kalau 3, wah. 3. Ini Dan kayaknya cuma nyicil kalau kita bunganya lihat juga doang ini nih. pinjol sama pay later, Pak. Nah, Biasanya bunganya lebih nah, gede ya, Pak ya? kan? Ya, Asri udah tahu, pakai juga ya. Enggak, Pak, karena kan kita harus tahu juga, Pak, compare produk yang mana. Nah. Kalau kita lihat di sini kartu kredit iya, Nah. pinjol iya, pay later iya. Nah. Semua dimakan. Semua dipakai. Ini Iya. dari 3, mungkin juga bisa jadi pay later-nya bisa ada 2 justru gitu ya. Nah, again saya asumsikan hanya 3 dulu. Ya, ada 3 fasilitas pinjaman. Nah, istilahnya ada 3 beban hutang. Nah, 3 juga karakternya beda-beda. Maka untuk lolos pertama kali harus ditelan pil pahit, Bu. Prioritaskan dulu mana yang paling gede bunganya. Oke. Ya, kita asumsikan dulu lah, kita belum hitungan dari rupiahnya berapa. Tapi dari 3 ini sebenarnya yang paling killer adalah sebenarnya kartu kredit. Kedua baru pinjol, Oke. ketiga baru pay later. Itu level of kesemrawutan. Walaupun 3-tiganya killer, tapi kalau dilihat kartu kredit itu sebenarnya bunga dan juga kemungkinan besar ibu didatangi debt collector-nya lebih besar gitu ya. Justru nggak kartu kredit paling bahaya ya, Pak? Paling bahaya. Karena basically kartu kredit itu dia punya hidden cost pada saat kita hanya mencicil bunga. Artinya setiap bulan dia akan tawarkan bahwa basically cicil ini aja. Gitu. Dia bukan mencicil hanya dari sisi pokok, dia hanya bunganya dulu. Sehingga posisi pokoknya belum tercicil tuh asli. Ini yang case-nya kalau bayar minimum ya, Pak? Betul. Ini bahayanya. Sehingga ini yang harus diselesaikan dahulu. Baru adalah pinjol, baru yang terakhir adalah pay later. Nah, bagusnya di kartu kredit adalah kalau sudah dalam keadaan terdesak, ini udah terdesak banget nih Astri. Udah di ujung tanduk, udah di pinggir jurang gitu ya. Renegosiasi adalah hal yang paling make sense untuk dilakukan si ibu. Jadi tolong kartu kredit ini pertama kali lakukan yang namanya renegosiasi dengan banknya untuk memastikan bahwa minimum ada yang namanya angsuran yang mungkin hanya akan mencicil dari sisi pokok. Kedua, melakukan negosiasi untuk mendapatkan keringanan cicilan, keringanan beban pokok hutang, ya kan? Itu yang harus dilakukan dulu nih. Sehingga ini bisa lebih dalam definitifnya untuk bisa meringankan beban dari sisi hutang tadi. Kedua, baru pinjol. Nah, pinjolnya juga sama juga bahayanya. Gitu. Ya, jadi again pinjol juga harus direnegosiasikan karena to be honest nih bunganya juga nggak main-main ya, Astri. Gitu, ini bisa 30-an% dan terus bergulung gitu. Nah, ini yang bahayanya kalau terus menggulung dan hanya mencicil bunga, maka beban itu akan terus semakin bertambah. Yang ketiga adalah dari sisi pay later. Pay later ya, Pak? Ya, makanya pay later ini kalau memang digunakan untuk membeli barang, ya, dan barangnya adalah yang konsumtif, udah deh kalau misalnya beli baju ada harganya dipakai sekali tolong dijual aja deh gitu ya. Karena to be honest kalau dibelikan barang yang konsumtif, barang yang sifatnya tidak produktif, maka
ini mau nggak mau harus ditelan pil pahitnya, Bu, karena komitmen untuk keluar dari jebakan hutang ini memang harus ditelan pil pahit. Dijual aja deh bajunya ke Pre-Love, tas Gucci-nya tolong ke Pre-Love gitu loh. Tas Louis Vuitton-nya tolong di Pre-Love, tolong dijual aja. Nah, karena memang to be honest ini dipakai untuk bisa menyelesaikan si pay later tadi. Setidaknya memberikan keringanan dan begitu dapat cash, ingat, begitu dapat cash, bayar dulu. Jangan dapat cash, belanja lagi gitu. Ini yang bahaya nih gitu. Ya, jadi itu Bu yang harus dilakukan. Nah, ketiga tetap nih, karena umurnya masih 29 tahun, tinggal di ibu kota, income single itu bahayanya luar biasa. Jadi tolong tetap diasah skillnya. Mana nih kira-kira peluang? Harus lebih kreatif. Ya kan? Kalau memang nggak punya skill untuk secara yang formal, maka informal bisa dipakai. Mungkin kalau karyawan bisa jualan, bisa untuk sharing makanan atau apa. Jadi ada hal yang bisa menyebabkan kita di situasi yang kita bisa mendapatkan dual income atau triple income nantinya asli. Karena ini yang paling penting, gitu. Karena dia masih kos, ya kan? Terus cicilan-cicilan yang lainnya yang nggak produktif lebih gede daripada cicilan motor yang sebenarnya dia bisa pakai buat harian gitu ya. Kan dia nggak mungkin jual motor gitu kan. Jadi again itu yang mungkin solusi yang jangka pendeknya. Nah begitu nanti sudah mulai membaik, ingat konsisten. Pisahkan rekening, ada income yang memang tambahan, masukin ke rekening yang terpisah, sehingga itu akan terus berkurang. Kita nggak ngomong investasi dulu deh kalau case-nya ibu ini. Itu lebih banyak gimana caranya menambah liquidity dan membuat cash flow-nya positif dulu di dalam perencanaan keuangan si ibu. Oke, Pak, Gitu, kalau Asri. kita ngomongin utang tadi kan ya, kan ini lingkaran setan lah kita Betul. bilang ya Pak ya. Udah, sekarang tujuannya pengen keluar nih dari lingkaran setan, tapi nggak taunya udah keluar, balik lagi. Ini perlu refleksi pribadi banget Pasti. ya Pak ya? Jadi basic itu biar nanti begitu sudah mulai membaik, kartu kredit itu harus dibunuh. Jadi begitu renegosiasi, cicilan hutang selesai, tolong nggak usah lagi deh pakai kartu kredit. Again, kalau memang butuh dana mendesak, masih ada keluarga, orang tua, ada pinjam ke teman, itu lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan kartu kredit atau minjem ke pinjol atau ke bank asli. Gitu. Jadi again, hal-hal yang seperti ini harus lagi disiplin dan komitmen ke kita diri sendiri. Gitu. Oke, Bu Erika, seperti itu ya Bu ya resep Iya. keuangan dari dokter keuangan kita Bu. Kalau bisa gitu ya, Ibu udah mulai catetin tuh mana bunga yang paling besar ya Pak Betul. ya. Itu dulu yang dilunasin dari bunga yang terbesar. Betul. Gitu. Kemudian kalau bisa persulit akses untuk mengambil pinjaman baru lagi Bu. Betul. Karena kalau Ibu masih dengan habit ini nggak bakal kelar ya Pak ya. Nggak bakal kelar, karena biasanya utang akan ditutup dengan utang baru. Itu yang berbahaya. Wah, lumayan ya kasusnya Ibu Erika ini ya Pak ya. Oke, Ibu Erika, semoga membantu Bu dan segera teratasi problem keuangannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Arif dan juga Mbak Asri. Terima kasih. Oke, daripada nyicil buat pinjol, mending nyicil buat investasi ya Pak ya. Iya, itu yang saya bingung. Justru investasi dia nggak pernah ngelakukan, malah dia punya pinjaman gitu. Pinjamannya yang konsumtif lagi. Tapi emang ini jahat sih. Ya, to be honest ya kalau kita ngobrol ya. Karena memang semua hampir mall itu punya gitu ya fasilitas ini. Dipermudah pay later, ya Pak, fasilitas ya kan? kita Belum, minjem. yang warna hijau itu gitu atau yang warna orange itu, jadi tinggal pencet gitu. Ya kan, barang udah hadir, bayarnya entar gitu Iya. kan. Jadi ya ini memang nggak harus hati-hati dan harus lebih bijak ya untuk sahabat Miraset, terutama yang masih generasi muda gitu ya. Nah, karena ini target marketnya justru yang generasi muda nih, gitu. Untuk bisa ini, karena memang ngerasa gaya hidup sekali lagi harus di nomor satukan. Nah, sekali lagi, kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Pak Arif, Ya. terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Atas resep finansialnya. Terima kasih juga Pak Kevin dan Ibu Erika udah berbagi ceritanya ke M Klinik. Sahabat Miraset, kalau kamu punya problem keuangan dan butuh panduan keuangan, kamu bisa share cerita kamu di M Klinik dengan cara share cerita kamu ke DM Instagram Miraset. Semoga kamu bisa juga jadi pasien di M Klinik. Dan sharing juga video ini ke sahabat kamu, keluarga kamu, atau teman kamu yang butuh panduan finansial. Dan semoga membantu. Sampai jumpa di episode M Klinik selanjutnya. Bye-bye.